Oke, kembali lagi di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan mempelajari tentang manajemen postingan, di mana kita bisa mengedit, menghapus, atau menambah postingan baru di WordPress. Untuk menuju manajemen postingan, kita bisa lihat di sidebar, kita pilih posting, lalu klik semua post. Di sini kita bisa melihat daftar postingan yang sudah kita buat. Misalkan saya kemarin sudah membuat banyak postingan di sini, misalkan jumlahnya 7, dan keadaannya ada yang sudah terbit dan ada yang konsep. Dan nanti kita juga bisa melihat keadaan postingan itu sudah dibuang. Contohnya di sini ada satu postingan yang masih berupa konsep, jadi belum ditampilkan di website, dan yang lainnya itu sudah terbit. Yang pertama adalah kita ingin mengedit salah satu postingan. Misalkan Batman ini akan saya edit, misalkan klik kanan agar tidak berpindah page, maka kita hanya berpindah tab. Di sini misalkan saya ingin mengubah judul, misalkan Batman favoritku. Seperti ini, lalu kemudian ini saya hapus. Contoh seperti itu, kita bisa mengedit apa saja yang ada di sini, seperti halnya kita membuat postingan baru. Tapi bedanya ini hanya memperbarui. Jadi klik perbarui. Oke, sudah diperbarui, kita bisa menutup ini, lalu kemudian kita reload di semua postingan, maka judulnya akan berubah dan isinya pun juga berubah. Oke, seperti ini ya. Lalu kemudian kita akan mengedit secara cepat. Jadi ketika sunting cepat, kita bisa klik di sini, maka dia tidak perlu mengubah atau berpindah halaman. Dia hanya cukup di sini, kita bisa mengedit judul slug. Slug ini adalah nama dari permalingnya. Misalkan Batman favoritku. Jadi nanti di permaling itu judulnya bukan Batman lagi, tapi Batman favoritku. Lalu kemudian kita juga bisa mengubah tanggal ini, misalkan 2 Februari, seperti ini. Lalu kemudian kita juga bisa mengubah tulisan ini menjadi privat atau berpassword. Jadi kalau misalkan ini diberikan password, maka sebelum ditampilkan halamannya, pengunjung harus memasukkan passwordnya. Nah, ketika privat ini postingan tidak tampil. Oke, lalu kita juga bisa mengganti kategori atau menambahkan kategori. Misalkan ini saya ganti atau saya tambah informasi. Oke, seperti ini. Lalu tagnya saya tambah menjadi favorit. Oke, contoh seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat status dari postingan. Apakah kita ingin status postingan itu menunggu evaluasi dari administrator atau konsep. Jadi ketika konsep dia tidak tampil di website. Kalau sebelumnya sudah terbit, dia akan kembali menjadi konsep, jadi tidak tampil. Misalkan kita ubah jadi konsep. Lalu kemudian ini lekatkan post. Jika ini diklik, maka dia akan menjadi postingan pertama yang ditampilkan di halaman. Jadi ketika ada postingan baru itu selalu di bawah dari postingan yang dilekatkan ini. Misalkan kita lekatkan, ini saya ganti menjadi terbit lagi. Oke, selanjutnya saya akan menghapus salah satu postingan. Misalkan untuk motor ini saya hapus, maka kita klik buang seperti ini. Maka otomatis tulisan itu tidak terdapat di list tulisan semua postingan, tapi dia akan menuju yang namanya tong sampah. Nah, di tong sampah ini sebenarnya tulisan itu tidak terhapus, hanya dipindahkan ke dalam tong sampah. Nah, di tong sampah ini kita bisa mengembalikan tulisan lagi ketika
tulisan tersebut dikiranya masih perlu. Jadi ketika misalkan tidak sengaja dibuang, kita masih bisa mengembalikan tulisannya. Nah, di sini ada fitur untuk kembalikan, jadi dia akan kembali ke postingan, semua postingan, dan akan tampil lagi di website. Atau kita bisa menghapus secara permanen. Ketika ini diklik, maka tulisan itu tidak akan bisa dikembalikan lagi atau ditampilkan lagi. Contoh, misalkan saya akan menghapus ini secara permanen. Oke, ketika saya hapus secara permanen, tulisan tersebut tidak akan bisa dikembalikan lagi dan tidak akan bisa ditampilkan di semua post maupun di website. Nah, nanti kita bisa menambah postingan baru jika tidak sengaja menghapus secara permanen. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan sorting atau pengurutan berdasarkan judul ataupun tanggal. Contoh misalkan saya ingin mengurutkan berdasarkan judul. Jadi ini bersifat abjad. Jadi untuk sorting yang default atau standarnya, WordPress itu mengurutkan secara terbitnya gitu. Jadi ketika ini di sorting secara judul, maka dia akan menyorting dari abjadnya. Misalkan abjad yang paling awal itu AB, maka ini B, postingan yang mengandung alfabet B, kemudian diurut sampai yang terakhir misalkan S seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengurutkan tanggal. Kita klik di tanggal ini, maka otomatis dia akan mengurutkan berdasarkan tanggal. Dan ini keadaannya itu adalah yang terakhir diubah. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan filter ke tulisan, misalkan postingannya itu sangat banyak. Jadi kita bisa memfilter untuk tulisan dengan judul tertentu. Misalkan saya akan filter berdasarkan judul politik. Oke, seperti ini. Lalu kita cari post. Maka dia akan menampilkan hasil pencarian untuk poll. Oh ya, ini harusnya politik ya, tapi tidak apa. Kalau untuk poll saja ini hanya menampilkan politik seperti ini. Oke, kita reload lagi, kita klik lagi untuk semua postingan untuk menampilkan semua postingan. Selanjutnya kita juga bisa memfilter dengan tanggal. Misalkan ini karena difilter semua tanggal, jadi misalkan saya ingin filter untuk postingan di bulan Februari, lalu kategorinya misalkan superhero. Seperti ini, lalu kita klik penyaring. Nah, kita akan mendapatkan ketika difilter berdasarkan bulan Februari, lalu kategori tulisan yaitu superhero, maka hanya muncul yaitu Batman. Kemudian kita kembali lagi untuk semua post. Nah, selanjutnya kita akan melakukan multi seleksi ke postingan, lalu kemudian kita berikan action tertentu. Misalkan saya ingin untuk postingan Halo Dunia, dan kemudian postingan pertama saya kita centang, kemudian kita akan klik di dropdown untuk tindakan massal, kita pilih untuk pindahkan ke tong sampah atau kita buang tulisannya. Oke, ketika ini diterapkan, maka dua postingan itu akan terbuang ke tempat sampah. Oke, ada keterangan bahwa dua postingan tersebut sudah dibuang di tong sampah. Kita lihat tong sampahnya. Oke, itu tadi contoh untuk penerapan multi seleksi untuk membuang ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke postingan. Kita juga bisa memilih semua postingan dengan cara multi seleksi. Untuk judul ini kita klik, maka otomatis semua postingan tersebut akan terseleksi.
Kemudian kita juga bisa melakukan sunting secara massal atau penyuntingan postingan secara massal. Nah, ketika postingan secara massal ini, maka kita bisa memilih postingan mana saja yang ingin diubah, misalkan kategori, kemudian tag, kemudian penulis, komentar, dan lain sebagainya. Contoh di sini, untuk semua postingan ini saya tambahi kategori sebagai informasi. Nah, kemudian saya tambahkan tag, misalkan junior dev. Oke, penulisnya masih saya, jadi tidak ada perubahan. Untuk komentar juga, ini komentarnya saya izinkan. Secara default sebenarnya juga sudah diizinkan. Kemudian ping, kemudian status. Jadi misalkan saya ubah sudah terbit semua. Kemudian di sini ada lekat dan tidak lekat. Kemudian ada format. Kemudian kita klik perbarui. Nah, ketika kita sudah memperbarui semua post, maka akan muncul tag baru yang bernama junior dev ini, karena kita menambahkan tag baru secara massal, junior dev. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa postingan yang sebelumnya konsep itu sudah diterbitkan. Oke, itu tadi untuk tutorial manajemen postingan. Kita akan melanjutkan tutorial kategori dan tags di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.